mata bila kau tak ingat. Untuk apa punya cinta bila kau pun lupa? Untuk apa punya ilmu bila kau tak ingat? Untuk apa punya hidup bila kau pun lupa? Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Engkau berpikir engkau pun ada, engkau lupa semua sirna. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Jagalah selalu alam pikirmu, jagalah selalu ingatanmu. Ingatanmu adalah hartamu. Engkau berpikir kau pun ada, engkau lupa semua sirna. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Engkaulah selalu jaga, jagalah selalu meditasimu. Apa punya itu bila kau tak ingat? Tuh, denger guys. Untuk apa punya itu tapi tidak ingat? Maksudnya itu punya segalanya, juga punya cowok ganteng kayak gua, tapi sudah tidak ingat apa-apa atau tidak sanggup mikir. Pertanyaannya sama dengan punya atau ada tidak? Itu ya bahasan kita kali ini. Cogito ergo sum. Aku berpikir baru aku ada, ya. Lalu apa yang dimaksud aku dan ada menurut filsuf kita kali ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas tuntas setelah narasi lagunya lengkap. Lanjut. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Engkau berpikir engkau pun ada, engkau lupa semua sirna. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Jagalah selalu alam pikirmu, jagalah selalu ingatanmu. Ingatanmu adalah hartamu. Engkau berpikir kau pun ada, engkau lupa semua sirna. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Engkaulah selalu jaga, jagalah selalu meditasimu. Halo guys, ketemu lagi kita. Tuh, denger, jaga meditasimu. Hehe. Sorry, saya masih agak serak ya. Dan bahasan kita kali ini adalah ini dia.
cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ungkapan ini atau filosofi ini sangat mendunia ya guys ya. Dan fakta itulah yang membuat beliau dinobatkan sebagai bapak filsafat modern. Yaitu dari zaman Renaissance yang pertama atau zaman transisi dari Age of Darkness menuju zaman modern. Renaissance itu sendiri dari bahasa Perancis, renaître yang artinya kelahiran kembali, bla bla bla. Kalau itu Anda udah hafal semua lah ya. Kita singkat saja bahwa Renaissance itu adalah zaman pencerahan, gitu aja ya. Sebab kalau dirinci bisa panjang banget guys. Di situ ada Renaissance man, woman, belum lagi di situ nanti munculnya titisan gua yang pertama, yaitu sang maestro Leonardo da Vinci. Wis sama panjang, makanya ya kita bahas intinya saja. Jadi setelah Renaissance yang pertama atau pencerahan yang pertama, lalu menuju pencerahan kedua atau zaman filsafat modern, di mana manusia di sini lebih rasional lagi dalam berpikir bernegara, tidak seperti Renaissance yang pertama di mana manusia masih terikat dengan ajaran dogma-dogma dewa. Ini masih mirip-mirip kita ya guys. Cuma maaf waktunya terbalik ya. Kalau mereka kan terjadi zaman baheula, dulu sekali. Kalau kita justru terjadi di zaman modern ini. Sorry, oke lanjut. Jadi bahasan kita kali ini sebenarnya lanjutan dari bahasan kita yang pertama, yaitu tentang inti rasionalisme ya. Bagi yang kemarin belum ngikutin bisa klik linknya di atas ini nih. Cuma Anda harus maklum bahwa saya cuma pengamen. Jadi bahasan saya tentu tidak mewakili kaum akademisi ya. Ya, hanya membahas secara implementatif saja. Apa yang dimaksud aku ada setelah berpikir menurut bapak filsuf modern ini pun sudah saya rangkum dalam bait-bait lagu agar kita lebih enjoy mencerna dan mengamalkannya ya. Sebab Anda kalau ingin mendapatkan pemahaman secara perspektif lengkap, resikonya ya Anda harus baca buku-buku sebanyak ini nih. Coba ayo lo, botak-botak lo. Bukan saya melarang ya, kalau Anda hobi membaca sih dianjurkan ya. Cuma Anda juga harus maklum bahwa buku-buku saduran ini selalu membawa pesan dari penulisnya, biasanya dihubungkan dengan agama dan kepercayaan mereka ya. Apalagi ini nih, sampai dihubung-hubungkan dengan hal-hal begini coba. Ya kalau saya nggak munafik butuh subscribe juga ya, bisa dibilang itu dagang juga. Cuman saya lebih banyak ke hobi ya, hobi bermusik, membuat lagu meski bukan lagu komersil ya. Cuman tidak ada keinginan membahas ini secara rinci gitu. Rinci, detail, akademis, waduh itu butuh waktu yang panjang dan berat ya. Akhirnya ya tidak salah orang beranggapan bahwa filsafat itu jelimet dan bikin stres. Sampai ada yang beranggapan bahwa filsafat itu jangan dipelajari karena itu bisa membuat orang menjadi gila katanya. Oke, karena itu saya berusaha merangkum menjadi bahasan yang ringan bahkan sambil mendengarkan lagu. Oke, kita mulai ya. Apa yang dimaksud aku ada, kita bisa ambil dari quote beliau yang paling mudah diingat, ada di buku ini nih. Dan ini juga rekomendasi buku dari saya ya. Dalam buku ini beliau memberikan dasar pemikiran bahwa seseorang menjadi ada atau menjadi subjek yang ada ketika dia mampu berpikir secara mandiri gitu ya. Sanggup menentukan pilihannya, memahami dirinya. Di sini beliau sempat juga menghubung-hubungkan bahwa subjek sadar bahwa dia tidak bisa melampaui wujud kesempurnaan Tuhan. Nah, ini mulai jelimet banget ya. Kadang saya curiga bahwa ini dari penulisnya atau dari sang filsuf sendiri. Seperti yang saya bilang di atas tadi bahwa setiap penulis sadar atau tidak, dia itu membawa pesan walaupun itu buku saduran ya. Pesan pikirannya sendiri gitu. Ya sama dengan saya lah, cuma bedanya kalau saya kan cuma ngambil intinya, saya peres lalu jadi sebuah lagu. Saya peres loh ya,
bukan saya panjang-panjangin biar berjilid-jilid gitu ya. Kalau yang gitu tuh biasanya penulis atau wartawan merangkap pedagang. Enggak, bercanda itu ya. Tapi intinya saya bisa memahami apa yang disampaikan beliau, bahwa sebagai makhluk yang bisa berpikir, maka dia pun tahu eksistensi dirinya sendiri. Kalau menurut saya sih sederhana saja, sebenarnya ini lebih kepada integritas seseorang gitulah ya. Sanggup berpikir mandiri, sadar akan dirinya, posisinya, itulah bukti dia menjadi ada. Saya ambil contoh gini ya. Seekor ayam itu ada apa enggak? Ya dia ada sebagai properti Anda ya. Anda bisa memotongnya menjadi opor gitu ya. Mau digoreng atau apa, itu Anda yang memikirkannya ya, bukan ayam itu. Ayam itu malah tidak tahu dan tidak terpikir sama sekali dirinya mau digoreng atau dikawini gitu ya. Tapi Anda lah yang berpikir dan menentukan nasib ayam itu. Maka kuotanya di situ adalah aku berpikir maka aku ada gitu kan. Kalau menurut saya sih ini udah jelas banget ya. Tidak harus jelimet berpikir metafisis, dihubung-hubungkan dengan ketuhanan, agama, bla bla bla. Nah ini ya yang menimbulkan kesan bahwa filsafat itu menjadi ribet, rumit, jika tidak kuat menjadi stres. Gitu mitosnya kan, kayak Om Kumis ini. Padahal dari sumber yang saya baca, Sang Zarathustra ini didiagnosa dan dianggap sudah punya bakat kelainan tersebut. Bukan gila karena filsafat loh ya. Contoh, beliau jatuh cinta kepada saudara kandungnya sendiri. Nah ini udah dianggap kelainan. Nanti lain waktu kita bahas sendiri lah ya. Sekarang kita lanjut yang ini aja, bahwa memang tidak salah orang beranggapan seperti itu. Karena memang opini itu sudah lama terbentuk ya. Dari zaman saya masih kecil tuh udah ada anggapan bahwa belajar filsafat itu bisa membuat orang menjadi stres atau menjadi ateis. Kayak komen siapa kemarin ya di tayangan saya terdahulu. Bentar ya, saya cari nih, masih ada nih. Ini ya, ini di tayangan yang lalu ya. Nah ini ada komen dari siapa ini? Bentar. Nah ini dia, Titik Bogor katanya. Berarti filsafat itu sesuatu yang penting yang mesti dipelajari di semua sekolah supaya tidak sesat pikir sebelum belajar agama katanya. Tapi bagaimana nanti kalau malah jadi ateis katanya? Tuh, apa hubungannya coba? Apa nggak kebalik? Belajar filsafat itu kan belajar berpikir runut. Faktanya justru orang yang belajar agama sungguh-sungguh itulah yang berpotensi menjadi ateis atau setidaknya murtad. Ini fakta loh ya. Contoh, Ibnu Arabi, Ibnu Sina. Tuh, ini orang-orang yang konsen dan kompeten di bidang agama. Sungguh-sungguh mendalami agama, malah difatwa kafir loh. Terus apa lagi? Oh itu yang dibakar siapa? Ain al-Ghudat. Tuh masih banyak lagi dari Kristen misalnya itu yang dibakar juga. Kopernikus nih. Nah ini menurut saya paling unik nih ya. Dia belajar Alkitab, lalu di situ menemukan kejanggalan, lalu berusaha meluruskan, loh malah dibunuh. Kejam banget ya. Dan untungnya umat Kristen sekarang sudah lebih dewasa ya. Beranilah meminta maaf atas kesombongan dan kesalahannya itu. Mudah-mudahan umat lain juga ya. Terus siapa lagi yang belajar agama sungguh-sungguh malah jadi kafir? Biarin banyakin biar puas. Biar paham bahwa yang membuat orang itu murtad atau ateis bukan karena belajar filsafat, tapi justru belajar agama sungguh-sungguh. Tuh kan? Oh itu yang dicincang terus dibuang ke laut. Oh siapa? Al-Hallaj atau Ibnu Mansur. Ini serem nih, nggak kuat saya. Aduh, ganti. Al-Hallaj ini kalau di Jawa itu ya, siapa?
Syekh Siti Jenar. Wah, itu persis sekali ini ya. Banyak yang berpendapat bahwa itu adalah fiktif ya, hanya kisah terjemahan dari Ibnu Mansur Al-Halaj ini. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa orang yang belajar agama dengan sungguh-sungguh justru menjadi martir, murtad, ateis. Ayo, mau dibantah apa lagi? Jangan dibalik. Belajar filsafat itu justru menempatkan nalar pada posisi yang benar, urut dan runut, terukur dan tidak halu. Jadi kembali ke lagu pertama deh, rasionalisme. Oke, rasanya udah terlalu panjang ya. Sekarang kita langsung ke intinya saja. Apa yang dimaksud oleh Descartes dengan kuote populernya cogito ergo sum ini, aku berpikir maka aku ada. Nah, seperti yang saya kutip di bait 1-2 tadi, untuk apa Anda punya harta, ya, punya cinta, punya cowok seganteng gue, tapi Anda tidak ingat, misal karena stroke atau amnesia gitu ya, itu udah seperti kayak benda mati aja kan. Anda menjadi ada bagi orang lain yang merawat Anda, tapi Anda sendiri sudah tidak berpengaruh apa-apa, tidak ada gitu. Tidak ada bagi diri Anda sendiri. Gitu loh maksudnya. Makanya sekarang jagalah ingatanmu dan jagalah selalu meditasimu. Meditasi itu jangan berpikir klinik ya, bahwa Anda harus terus gitu memandang ujung gitu, nggak begitu juga. Intinya adalah tetap berlatih self control, nggak emosian gitu ya. Awas nanti stroke lo ya, serius ini. Kalau yang beragama ya silakan, mau dengan sholat atau beribadah, itu sah-sah saja ya. Menjaga makanan, kolesterol, berat badan biar seimbang selalu dan seksi. Intinya Anda tetap ingat dengan diri Anda sendiri bahwa Anda tetap harus mandiri. Jagalah meditasimu supaya dirimu tetap ergo sum, tetap ada menjadi dirimu. Oke, setuju? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Engkau berpikir, engkau pun ada. Engkau lupa semua sirna. Harta satu-satunya adalah ingatanmu. Jagalah selalu alam pikirmu, jagalah selalu ingatanmu. Ingatanmu adalah hartamu. Engkau berpikir, kau pun ada. Engkau lupa semua sila. Harta satu